Yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan, kepada Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin Qasim, dan yang kami hormati pimpinan kita, yaitu Bapak Abdul Malik Irfan, yaitu Abah. Semoga diberi kesehatan lahir dan batin, dan diberi umur yang berkah, dan dimudahkan dari segala urusannya, dan semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat menghayati karunia dan kebesarannya. Dan syukur alhamdulillah, kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahim. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah menahan lisan untuk tidak berbicara kecuali perkataan yang baik dan benar. Lisan adalah anggota badan manusia yang paling bermanfaat jika perkataannya baik dan benar, dan yang paling berbahaya jika perkataan dan lisannya buruk dan rusak. Yang paling penting adalah Allah menciptakan lisan kita untuk bisa menyebut nama Allah dan memuji Allah, juga membaca Al-Quran, dan bisa fungsi utamanya itu adalah zikrullah dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita manfaatkan lisan kita sebaik-baiknya untuk memuji Allah dan banyak-banyak berzikir kepada Allah, agar lisan kita tetap terjaga dan dijauhkan dari perkataan-perkataan yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah melarang kita dari ucapan dan perbuatan yang tidak kita ketahui ilmunya, karena setiap perbuatan dan ucapan semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam surat firman Allah dalam surat Al-Isra ayat
36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan di dalam surat An-Nur 24 ayat 24 juga dikatakan, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi maksud ayat tersebut adalah, janganlah kamu katakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kita harus pikirkan dahulu dan berhati-hati sebelum berucap, dan harus bisa menimbang-nimbang apakah ucapan itu baik atau salah, dan apakah ucapan itu betul atau hoax. Jadi jangan sampai lidah kita terpeleset dengan kata-kata yang tidak baik, atau menghina orang atau mencaci maki orang, dan jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena kalau kaki terpeleset masih bisa diselamatkan, dan kalau tidak terpeleset itu tidak bisa diselamatkan, yang akhirnya bisa menjadi membawa petaka dan berakibat fatal kalau lisan kita berkata-kata yang tidak baik, atau jangan sampai menghujat, memaki, menghina. Itu sangat perbuatan yang sangat tercela dan sangat dimurkai oleh Allah. Jadi usahakan perkataan dan lisan kita hanya perkataan yang baik dan berguna dan bermanfaat, dan banyak-banyak zikirullah agar kita bisa terjaga lisan kita, dan tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk dan kotor. Dan sabda Nabi di hadis riwayat Al-Bukhari, Rasul bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi hadis ini menjelaskan agar kita tidak berkata-kata yang buruk dan berkata-kata yang baik saja, dan lebih baik lagi diam agar lebih aman dan tidak banyak menyakiti hati orang, dan tidak berkata-kata ucapan yang tercela. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sosok manusia yang baik harus bisa menjaga hati, yaitu menjauhkan hati dengki, tamak, rakus, dan boros. Semua itu sangatlah buruk. Jadi kita harus berhati-hati menjaga hati kita, harus tetap bersih dan jangan sampai kita kotorin hati
Bapak Ibu tahu yang dimaksud Victor? Victor itu adalah pikiran kotor. Jangan sampai hati kita berpikir yang kotor. Kalau ada orang yang berpikiran kotor, mencela atau memaki atau menghina, janganlah kita balas dengan keburukan. Sebaiknya kita balas dengan kebaikan. Di dalam Al-Quran juga sebetulnya diperbolehkan untuk membalas orang yang menzalimi kita, tapi tidak boleh membalas kezaliman itu dengan berlebihan, dan lebih baik lagi kita bersabar. Sabar lebih baik daripada kita membalas kezaliman orang. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lisan. Lisan kita harus bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata yang buruk, agar kita mempunyai akhlak yang baik, dan sebaiknya kita menjaga lisan kita dengan baik. Dan yang keempat adalah perilaku atau akhlak yang mulia. Kita harus bisa menjaga akhlak kita, karena kalau kita berkata-kata yang buruk atau lisan kita tidak bisa kita jaga, itu mencerminkan akhlak perilaku yang buruk. Karena Rasul juga diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Jadi jagalah perilaku dan akhlak kita agar kita memiliki akhlak yang baik dan akhlak yang terpuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mu'minun 23 ayat 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi ayat-ayat ini, yang dimaksud ayat ini adalah kita berkatalah yang ada manfaatnya saja, dan jauhkanlah dari perkataan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Baiklah, hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Semoga tausiah ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit